Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang nikmatnya melebihi dan meliputi segala sesuatu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terhitung dan tidak akan mungkin kita menghitungnya. Alhamdulillah ya ikhwatal iman, di kesempatan pagi hari ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan kita masih di bab yang 11 tentang menyembelih binatang dengan niat karena Allah, dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas ayat Al-Qur'an yang kemarin telah kita bahas dari surat At-Taubah ayat 107-108 tentang Masjid Dirar. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu an, menuturkan, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor onta di Buwanah. Ya, Buwanah ini nama satu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya menurut persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini menunjukkan kepada kita, ya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini ketika ingin menunaikan nazarnya dengan dua pertanyaan. Apakah di sana pernah ada berhala-berhala jahiliyah? Kemudian pertanyaan berikutnya, Nabi SAW bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya dari hari raya orang-orang musyrikin? Nah, ketika kedua pertanyaan itu dijawab dengan tidak, maka Nabi SAW menyampaikan sabda beliau, Aufi binadhrik fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ya, penuhilah nazarmu karena tidak boleh memenuhi nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh membayar nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nazar artinya mengharuskan sesuatu. Ya, arti nazar itu mengharuskan sesuatu. Ketika seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib baginya. Ya, sesuatu yang tidak wajib, kemudian dia haruskan pada dirinya, saya harus melakukan ini dan itu. Itu adalah nazar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya nazar ini makruh hukumnya. Bahkan sebagian para ulama lebih cenderung kepada haramnya nazar. Ya, karena Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW bersabda, la ya'ti bi khairin
wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil, ya, dari orang yang kikir beramal, dia bernazar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mulai bernazar, maka dia membebankan sesuatu yang pada hakikatnya bukan menjadi beban dirinya. Mewajibkan sesuatu yang pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang menjadi kewajiban baginya. Dan kemudian setelah dia bernazar, kecenderungan sebagian orang yang bernazar, akhirnya dia merasa keberatan karena nazarnya ini. Maka dia mulai mencari-cari solusi dari nazar tersebut. Dia tanya ke kanan, dia tanya ke kiri, dia tanya sana, tanya sini. Ya, bagaimana cara menyelesaikan hutang nazar yang pernah dia sampaikan. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa nazar itu adalah tambahan beban bagi diri seseorang yang pada hakikatnya beban itu tidak ada bagi dirinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga nazar ini mengesankan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit ada kesan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang memiliki suatu hajat tertentu, keinginan tertentu, atau sakit ingin sembuh. Kemudian alih-alih dia tidak beramal, semestinya dia bisa beramal saja, sakit sedekah, sakit melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, belum terpenuhi hajatnya, lakukan ini dan itu sesuai dengan yang mampu dia lakukan dari amal-amal wajib maupun sunnah. Namun karena dia bernazar, seakan-akan di dalam hatinya dia terfikir begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyembuhkanku dari sakitku, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa yang aku inginkan, hajat yang aku inginkan, kecuali dengan nazarku. Ya, ini ada kesan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal ini dibenci dan bahkan sebagian para ulama mengharamkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang ini bernazar untuk menyembelih onta di satu tempat yang namanya Buana. Dan ketika dia menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada orang tersebut dengan dua pertanyaan. Apakah di sana ada berhala yang disembah selain Allah? Atau pernah ada berhala yang disembah selain Allah? Karena pertanyaan Nabi, hal kana fiha, apakah dahulu di tempat itu wathan? Apakah dahulu di tempat itu ada berhala? Ya, dan wathan ini berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya pohon, atau bentuknya batu, bentuknya ukiran, bentuknya kuburan, atau yang semisalnya, yaitu adalah berhala, ya, wathan. Beda dengan patung, sanam. Ya, jadi berhala ini bentuknya banyak, seperti Nabi SAW ketika berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat kumpul-kumpul dan berhala yang disembah. Ya, Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah jangan sampai kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat seperti para kaum penyembah berhala menyembah berhala-berhala mereka. Dan Nabi bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di sana ada salah satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Jahiliyah itu adalah fase sebelum Islam, ya, fase sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa itu mayoritas manusia atau keseluruhan umat manusia berada di dalam kejahilan, terutama di dalam permasalahan ketauhidan, ya, jahil dalam masalah tauhid. Seluruh umat manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dengan diutusnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kejahilian itu mulai pudar dan sirna. Dan ikhwatal iman, fase jahiliyah mutlak tidak akan pernah lagi kembali. Jadi ketika ada sebagian mengatakan, entah itu ulama atau penulis atau siapapun itu yang menyampaikan bahwa ini adalah jahiliyah abad 20, ini jahiliyah modern, ya, mengatakan secara universal bahwa masa kita adalah masa jahiliyah adalah suatu kebatilan. Kenapa? Karena fase jahiliyah telah sirna, telah habis dengan
diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun jahiliyah secara parsial, seperti Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya ketika menghina seseorang karena warna kulitnya. Nabi SAW mengingatkan sahabat itu dengan menyatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah seseorang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Ya, tapi tidak mengatakan kamu adalah orang jahiliyah atau orang jahil secara mutlak. Ya, tapi memiliki sebagian dari sifat-sifat jahiliyah, dan sebagian dari sifat-sifat jahiliyah mungkin masih ada, dan di zaman ini pun masih ada pada sebagian kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian Nabi SAW ketika bertanya akan hal ini, dijawab oleh para sahabat, tempat itu tidak pernah ada berhala jahiliyah ya Rasulullah. Tidak ada. Dan Nabi SAW bertanya lagi, apakah di sana pernah diselenggarakan salah satu ritual hari raya perayaan orang-orang musyrikin? Dijawab juga dengan jawaban tidak. Nah, di sini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bertanya dua perkara ini, yang dua perkara ini adalah syirik dan sarana menuju kepada kesyirikan. Pertama, adanya berhala. Ya, ini adalah perbuatan syirik. Dan yang kedua, apakah tempat itu pernah dijadikan sebagai tempat perayaan bagi ibadah orang-orang musyrikin atau tidak? Nah, ini dua pertanyaan itu menunjuk Nabi SAW bertanya dua hal. Jika jawabannya iya, maka niscaya Nabi SAW melarang untuk melakukan penyembelihan di sana. Namun karena jawabannya dua-duanya adalah tidak, maka Nabi SAW menyampaikan, aufi binazrik, penuhi nazarmu. Ya, penuhi nazarmu. Apakah perintah ini berarti kewajiban? Ya, para ulama menjelaskan bahwa ada dua hal terkait yang ditanyakan kepada Nabi SAW, yaitu menyembelih ontanya dan menyembelih di tempat tersebut. Mengenai menyembelih ontanya, ya, dia harus penuhi nazar itu sesuai dengan nazarnya. Adapun mengenai tempatnya, karena dia bertanya dua hal terkait menyembelih hewan dan di tempat tertentu, di buana, maka Nabi SAW ketika dijawab dengan dua pertanyaan tadi, ya, dua pertanyaan itu dijawab dengan tidak, bahwa di tempat itu ya Rasulullah tidak ada berhala, di tempat itu ya Rasulullah tidak pernah dijadikan perayaan orang-orang musyrikin, maka Nabi SAW membolehkan untuk menyembelih hewan di tempat tersebut. Ya, berbeda jika kondisinya, berbeda kondisinya jika pertanyaan itu dijawab dengan iya dan iya. Ya, pasti Nabi SAW melarang untuk menyembelih di tempat itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, penuhilah nazarmu, karena tidak boleh memenuhi satu nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menafikan, fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. Tidak ada pemenuhan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bagaimana seseorang mau menjalankan sebuah ketaatan, ya, nazar, tapi dengan cara maksiat. Sedangkan maksiat itu bukan ketaatan, bukan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para ulama membagi nazar itu menjadi beberapa jenis, beberapa macam nazar. Yang pertama adalah nazar taat, dan ini wajib untuk dibayar dan dipenuhi. Ya, nazar ketaatan, nazar untuk puasa, nazar untuk sedekah, ya, nazar untuk silaturahim, dan yang semisalnya, ini wajib untuk dipenuhi. Karena Nabi SAW telah menegaskan, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa nazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nazar yang kedua adalah nazar maksiat. Nazar maksiat ini yang haram untuk dipenuhi. Ya, Nabi SAW telah menegaskan, wa man nazara an ya'si Allah fala yu'sihi. Barang siapa nazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan dia membayar nazarnya, jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak ada pemenuhan nazar dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nazar dalam konteksnya itu, yaitu sumpah. Nah, karena dia itu masuk dalam bagian dari sumpah, maka dia memiliki hak pilihnya. Apakah dia menjalankan nazarnya tersebut, atau dia membayar denda sumpahnya dengan tidak membayar nazar itu. Ya, misalnya
dia bernazar, saya akan sumpah saya akan ke sini, misalnya ke satu tempat tertentu. Pilihannya satu di antara dua. Ketika tempat itu adalah tempat yang memang mubah misalnya, adalah antara dia memenuhi nazarnya atau dia membayar dengan kafaratu yamin, dengan kafarah sumpah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang terbaik yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada nazar dalam bentuk nazar emosional, temperamen. Ya, seorang yang temperamen, yang emosional, karena seringkali dia berbicara sesuatu dalam hal-hal yang remeh, kemudian tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang maknanya itu mengarah kepada nazar. Misalnya, seorang yang sedang diskusi tentang suatu permasalahan yang remeh, yang tidak ada nilainya. Ya, misalnya, 2 orang debat tentang kasus tertentu yang sedang terjadi di negeri ini misalnya. Yang benar adalah ini, yang satu lagi tidak, yang benar adalah itu. Terjadi perdebatan, dan sampai dia kemudian salah seorang di antaranya mengatakan, jika sampai yang terjadi adalah yang seperti ini, saya bersumpah saya akan puasa 10 hari misalnya, atau saya akan sumpah jika kamu benar saya akan puasa setahun misalnya. Ya, dengan emosional, dengan seperti itu dia menyampaikan hal seperti ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang seperti ini karena emosional dia menyampaikan nazarnya, maka dia diberikan pilihan. Apakah dia memenuhi nazarnya tersebut, puasa setahun, atau dia membayar dendanya dengan denda, bayar hutang, membayar dendanya sebagai denda orang yang membatalkan sumpahnya. Ya, karena orang tersebut dia melakukan itu karena temperamen dan emosionalnya. Kemudian ada juga nazar yang makruh, nazar untuk melakukan sesuatu yang makruh. Jika melakukan sesuatu yang makruh, maka hukumannya juga, maka kafarahnya juga makruh. Wallahu a'lam bishawab. Juga ada nazar yang sifatnya mutlak. Ya, dia misalnya saya bernazar begini dan begitu, ya, tanpa ada alasan apapun, ya, dan tidak dikaitkan dengan apapun. Dia mengatakan saya bernazar akan umrah misalnya, atau saya bernazar akan begini dan begitu. Orang yang melakukan hal-hal yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Nazar yang seperti ini, maka jika dia ingin membatalkannya, maka kafarahnya adalah dengan kafarah yamin, yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, permasalahannya adalah jika seseorang sudah terlanjur nazar maksiat, apa yang harus dilakukan? Apakah artinya dia otomatis tidak boleh melakukan nazar itu? Namun konsekuensi yang terjadi bagi dirinya bagaimana? Contohnya, seseorang nazar, jika begini maka saya tidak akan melihat orang tua saya sampai mati misalnya. Saya tidak akan silaturahim kepada saudara saya sampai selama-lamanya. Misalnya, dia nazar untuk berbuat maksiat, memutus silaturahim. Apa yang harus dia lakukan? Nabi SAW telah menegaskan, man nazara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa nazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia tidak boleh dia berbuat maksiat. Namun apakah nazar itu terjadi atau tidak? Di dalam hal ini artinya jatuh nazar sehingga dia harus melakukan konsekuensinya atau tidak. Di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar kafarahnya. Ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, namun pendapat yang kedua adalah yang rajih, yang kuat adalah bahwa dia wajib membayar kafarahnya, membayar dendanya. Ya, konsekuensinya karena dia telah bersumpah dengan sumpah maksiat ini. Ya, berdasarkan bahwa Nabi SAW tidak menafikan nazar maksiat, tapi Nabi SAW melarang dia untuk membayarnya dengan maksiat. Ya, Nabi SAW melarangnya untuk membayar dengan maksiat. Maka sebagai konsekuensinya dia harus membayarnya dengan kafarah yamin, ya, dengan membayar denda orang yang bersumpah. Sebagaimana tadi telah disebutkan,
yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, ya, atau puasa 3 hari, Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan la nadhara fi maksiat an ya'siyallaha wala fala yu'sihi. Barang siapa nazar an ya'siyallaha fala yu'sihi, barang siapa bernazar untuk bermaksiat maka tidak boleh dia bermaksiat. Nabi telah mengingatkan fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah, tidak boleh membayar nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Maksudnya apa? Yang tidak dimiliki di ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau kemampuan yang sanggup dia atau yang tidak sanggup dia lakukan. Ya, misalnya seseorang nazar, jika bernazar sesuatu, ya, jika terrealisasi hal ini, saya akan bernazar dengan menyedekahkan mobilnya si fulan di jalan Allah. Bukan mobil miliknya, tapi mobil milik orang lain. Bagaimana dia bernazar dengan sesuatu yang bukan dimiliki oleh dirinya? Ya, nah ini adalah sesuatu yang dinafikan oleh Nabi. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak ada nazar di dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang anak Adam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kepemilikan itu adalah kepemilikan secara materi seperti yang disebutkan dalam hadis ini, atau kepemilikan secara takdir, kemampuan. Fima la yamliku ibnu Adam, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh anak manusia. Misalnya dia bernazar, jika terrealisasi sesuatu yang saya inginkan, saya akan terbang dari gedung ini ke gedung itu tanpa alat apapun misalnya, dengan kedua tangan saya. Dia tidak sanggup aslinya. Maka para ulama menyebutkan dalam hal ini sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, maka nazar yang seperti ini tidak boleh direalisasikan karena mustahil dia melakukan hal tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita mengambil faedah bahwa tidak boleh menyembelih hewan karena Allah di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ibadahnya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di tempat itu pernah dilakukan tempat ritual peribadatan menyembelih hewan kurban selain Allah, maka kita tidak boleh melakukan penyembelihan yang sama di tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah tasyabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir. Dan yang kemudian yang kedua akan menipu orang lain. Jadi orang lain akan merasa, oh jadi nggak apa-apa juga ya berbuat seperti ini. Contohnya si fulan melakukan hal itu, ya. Jadi orang yang tidak paham mengira bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang biasa melakukan perbuatan tersebut akan merasa dirinya, ya orang Islam saja niru saya, ya, semakin kuat kesyirikan yang mereka lakukan. Dan setiap perbuatan kita yang semakin memperkuat ritual dan peribadatan orang-orang musyrik itu haram hukumnya. Dan sebaliknya, setiap perbuatan kita yang membuat segala aktivitas orang-orang musyrikin itu membuat mereka kesal dan marah karena perbuatan syiriknya ini semakin dijauhi, itu adalah suatu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 120, ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Tidaklah mereka menginjakkan kakinya atau melakukan sesuatu yang membuat marah dan emosi orang-orang kafir itu, ya, kecuali semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Artinya marah dan emosi dalam hal karena kesyirikan mereka dinafikan, perbuatan kufur mereka ditinggalkan, ya. Misalnya kita mengembargo produk-produk kafir, ya, terutama atribut-atribut mereka yang merupakan atau tempat-tempat wisata atau tempat-tempat mall yang sebagainya yang sangat dominan dengan dan kental dengan simbol-simbol kekufurannya, kemudian kita bersikap untuk tidak datang ke tempat-tempat tersebut, terutama ketika simbol-simbol itu begitu dipamerkan, ditunjukkan kepada
kepada kaum muslimin dan kepada setiap orang yang hadir di sana. Dan setiap sikap yang membuat mereka marah dan emosi karena kita meninggalkan perbuatan syirik mereka dan menunjukkan kebencian mereka terhadap kesyirikan tersebut, itu adalah suatu ibadah dan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini kita melihat beberapa kandungan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, tafsir firman Allah yang tersebut di atas, ya kita telah bahas, ya wala taqum fihi abadan, tentang tafsir tafsir tentang surat At-Taubah ayat 107 108. Kemudian poin yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Demikian halnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini maksud penulis bahwa tempat yang biasa dilakukan kesyirikan di tempat tersebut berdampak bagi tempat itu sehingga sampai kita pun dilarang untuk melakukan ibadah yang sama di tempat itu. Dan para ulama memberikan catatan. Misalnya, ketika kita tidak memiliki tempat sholat, kecuali kebetulan ada gereja. Ya, gereja ini terutama gereja misalnya selain gereja Katolik, ya, karena gereja Katolik ada patung berhala dan lain sebagainya. Gereja di luar gereja Katolik, kebetulan kita waktu masuk waktu sholat dan tidak ada tempat sholat kecuali di sana misalnya. Kebetulan kita tidak di Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan? Bolehkah kita sholat di gereja tersebut? Para ulama membolehkannya. Para ulama membolehkannya. Kenapa boleh? Kenapa berbeda dengan penyembelihan ini? Karena sholat yang kita lakukan berbeda dengan ibadah yang mereka lakukan di gereja ini. Sholat yang kita lakukan berbeda dengan mereka. Berbeda dengan jika kita melakukan suatu ritual yang sama dengan ritual orang musyrikin di tempat ritual mereka. Ritual yang sama seperti apa? Menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan. Di tempat mereka yang biasa menyembelih hewan. Itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Ini diambil oleh penulis dari apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bertanya kepada si penanya tentang tempatnya, apakah tempat itu adalah tempat yang biasa dilakukan orang-orang musyrik melakukan penyembelihan hewan di sana atau merayakan hari rayanya di sana. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ini sesuai dengan yang ketiga, bila perlu seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendatangkan keterangan yang jelas bila perlu. Ya, ini tidak selalu, tapi bila perlu saja. Kemudian yang kelima, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu bebas dari hal-hal yang dilarang. Ya, ini telah kita bahas karena perintah Nabi SAW, penuhi nazarmu. Ya. Kemudian larangan yang dimaksud di dalam poin ini adalah jika larangan itu ada di dalam tempat tersebut, apakah larangan itu masih ada di sana atau diperkirakan masih ada di sana, keduanya tidak boleh ada di dalam tempat itu. Jadi misalnya masih ada berhalanya atau bekas berhala, atau diprediksi bahwa tempat ini memang menjadi tempat yang dikeramatkan oleh sebagian orang-orang yang berbuat syirik, maka kita dilarang untuk melakukan ritual seperti yang mereka lakukan, walaupun ritual yang kita lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Ya, ini sesuai dengan poin yang telah kita bahas. Ketujuh, dan dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka walaupun tidak bermaksud demikian. Ya, ini menunjukkan kepada kita ikhwatan iman bahwa kita tidak boleh ikut meramaikan hari raya orang-orang kafir. Ya, dilarang kita untuk ikut meramaikan hari raya orang-orang kafir, bahwa mengikuti hari raya mereka, ikut meramaikan mereka, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, walaupun dengan ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi dalam konteks merayakan hari raya mereka. Dan entah itu perayaan itu di hari mereka atau perayaan itu di tempat yang biasa mereka lakukan ritual-ritual ibadah di sana. Kemudian
Yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Dan kemudian yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara agama dan perayaan hari-hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Jadi keserupaan di dalam perilaku dengan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin di hari raya mereka, kita harus menghindarinya. Karena Nabi SAW melarang kita dengan sabda beliau, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan ini sangat berbahaya, ikhwatal iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku secara khusus tentang hal ini dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, bahwa menyerupai orang musyrik walaupun dengan niat yang berbeda, ya silakan, dia kan niat menyembah Tuhannya, saya kan menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu pun dilarang. Ya, oleh karena itu perhatikan dalam Islam, salat karena Allah ketika matahari terbit atau terbenam dilarang. Ya, kenapa? Karena menyerupai perilaku orang-orang yang menyembah matahari pada saat itu. Ya, dan banyak lagi larangan Nabi SAW untuk menyerupai orang-orang musyrikin, dan ini dibahas secara mendetail di dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian ikhwatal iman, selanjutnya ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan suatu kemaksiatan. Telah kita bahas secara detail. Dan yang ke-11, yang terakhir, dan seseorang tidak boleh bernazar dalam hal yang bukan miliknya. Ya, ini telah kita uraikan juga, bahwa kepemilikan itu bisa kepemilikan secara syar'i atau kemampuan secara takdir. Ya, kemampuan secara takdir ini termasuk apa yang dimilikinya. Apakah syar'i itu benda itu dimiliki olehnya, atau takdir kemampuan dia untuk melakukannya. Misalnya saya bernazar untuk tidak makan dan tidak minum selama 1 bulan penuh. Ini secara takdir manusia tidak mungkin dia melakukannya. Namun ketika dia bernazar seperti itu, maka dia tidak boleh memenuhi nazarnya. Namun sebagai gantinya dia harus membayar dengan denda kafarah yamin. Ya, dengan denda sebagai orang yang telah bersumpah. Inilah materi kita di pembahasan bab 11. Alhamdulillah sudah selesai, ikhwatal iman. InsyaAllah besok kita akan masuk di bab 12, termasuk syirik bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab 12, bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berani bernazar dengan untuk melakukan sesuatu hal kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, dan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar, yang insya Allah kita bahas pada esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid dan iman kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.